Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Rini. Di tema video kali ini saya mau bikin konten yang berbeda dari video sebelumnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, jadi aku mau bikin konten tuh kayak cut time gitu. Kemarin tuh aku sempet bikin kayak kolom silakan diisi gitu ya. Buat pengalaman kalian, walaupun itu pengalaman yang lucu, yang menegangkan atau apa gitu ya. Dan aku sampai kepikiran bikin konten karena aku tertarik dari beberapa cerita yang dikirimkan ke aku lewat DM gitu. Terus aku bakalan bacain satu persatu dari urutan paling bawah. Jadi pengalaman pertama yang bakal saya bacain yaitu ruwet. Aku kan Aku kan bilang ceritain pengalaman, tapi ini cuma ngasih keterangan ruwet gitu. Menceritakannya itu ruwet. Mungkin ruwet itu bisa dijabarkan ya, tapi karena ini ruwetnya ruwet gimana gitu aku nggak ngerti juga. Jadi ini cuma ruwet aja, nggak perlu diceritain lagi, nggak perlu dijelasin lagi, karena ruwet itu memang ruwet adalah suatu kejadian di mana jelimet bloket apaan sih, ya udah pokoknya itu ya. Oke, saya terima ruwet. Terus pengalaman yang kedua yaitu pengalamanku pada waktu kecil. Aku makan karet. Makan karet guys. Yupi. Mau makan karet ya. Ya gak apa-apa sih, mungkin waktu kecil kan kamu belum ngerti apa-apa gitu ya, gak ngerti sama sekali entah itu. Jadi kalau misal kita punya adik kecil atau punya anak gitu ya, harus dijaga bener-bener. Karena aku juga punya saudara. Kalian tahu balsem? Balsem itu buat apa sih? Kan buat itu ya, kalau misal pusing, kalau orang Jawa itu nggak kerokan guys, buat kerikan ini di kalau masuk angin. Nah itu dimakan. Ya, gitulah pokoknya. Oke, next. Terus yang ketiga maaf. Nah, ini dari teman aku sendiri. Duduk di sebelah Mbak Nini yang lagi tidur. Dianya tiba-tiba kaget mergo ngimpi kepleset. Bak. Jadi ini bahasa Indonesianya kayak gini. Duduk di sebelah Mbak Rini yang lagi tidur. Ternyata tiba-tiba dianya mimpi kaget karena mimpi kepleset. Kepleset itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya kepleset guys, jatuh. Tiba gedebuk kayak gue. Terus jadi aku keinget ini kejadian waktu, kalau nggak salah kejadian waktu ke Dieng, yang video aku yang di atas ini. Kalau kalian belum nonton silahkan ditonton ya. Jadi aku tuh di atas gitu, aku kan pagi-pagi naik ke Dieng, ke Sikunir. Ya gimana ya, kan naiknya capek. Nah pas turun itu nggak turun, jadi aku tuh kalau nggak salah kepleset jatuh. Itu 3 kali kalau nggak salah ya. Jatuhnya sih nggak jatuh yang sakit banget gitu, nggak, cuma kayak kepleset. Ya kepleset lah guys. Ya pokoknya ya kayak gitu ya. Terus itu pas posisi aku turun, nggak turun, di atas masih di Sikunirnya, mau ngambil foto, mau ngambil gambar. Terus aku bawa tas kan. Nah tasnya itu nggak terlalu berat-berat banget, nggak terlalu berat-berat banget, tapi ya nggak tahu kenapa, mungkin kan udah kelelahan pas naik gitu ya. Nah, terus aku kepleset pas lagi mau turun, nggak turun itu loh, nggak ada tingkatannya gitu, cuma kayak jatuh. Nggak sakit, tapi malunya itu karena diliatin orang. Nah dari pengalaman kepleset itulah, pas turun dari Sikunirnya juga kepleset 2 kali atau berapa kali ya,
banyak kayaknya deh, karena udah kelelahan di atas, turunnya juga kepleset terus pas pulang arah Cilacap ya, rumahku kan di Cilacap Jawa Tengah, itu di perjalanan pulang aku kan tidur, kalau nggak salah posisi setengah tidur gitu, dan kita tuh duduk kayak 3 baris gitu di belakang. Terus temanku itu yang di tengah duduknya agak maju gitu loh, agak kayak gini loh. Nah kan otomatis nggak ngelihat saya di belakang. Nah dia tuh sambil ngobrol sama di bangku yang depannya. Terus aku pas tidur, iya emang kepleset, kakiku itu gejol. Kakiku kayak ya baunya kayak gitu ya guys. Ya seperti itu. Gak apa-apa, yang penting gaji banget. Tapi aku pernah baca berita kalau katanya kalau misal tidur posisi kayak kepleset itu kayak mau tampil itu disadarkan oleh otak kita. Iya, otak kanan atau otak kiri ya? Ya pokoknya kayak gitu ya. Kita disadarkan oleh otak kita, jadi kita itu kayak kaget gitu. Terus next, jadi ini ada sangkut pautnya sama all shop. Jadi ini ada sangkut pautnya sama all shop gitu. Tapi aku juga pernah mengalami seperti itu, cuma aku nggak respon. Langsung aja saya bacain ya. Jadi aku pas jam kerja tuh ditelepon dari pihak online shop, sebut aja nah dia mengatasnamakan Shopee. Terus dia kayak minta kode verifikasi lewat SMS, tapi saya bilang nomornya udah nggak aktif, jadi dia minta via WA nya otomatis aktif. Terus dia kayak nelpon sambil maksa minta kode verifikasi. Nah aku tuh ingat bahwa kode verifikasi itu tidak boleh diganggu gugat, tapi kenapa dia mintanya kayak motor itu maksa, bahasa Indonesianya maksa. Terus aku nggak kasih. Tapi pas aku telepon dia tuh kayak orang kebingungan. Perlu diwaspadai nih, kebingungan. Kenapa kamu gak kerjain balik sih? Kalau aku langsung kerjain balik. Waktu itu aku nggak respon soalnya guys. Ya jadi seperti itu ceritanya. Kalau misal Mbak pengen cerita lanjutnya, chatin ya. Aku nggak sempet kayaknya sini nggak ketipu ya, karena dia kan udah ngeh bahwa kode verifikasi itu private ya, jadi nggak boleh dikasih ya guys. Next, berikutnya apa nih? Jadi waktu itu aku lagi mau bikin mie rebus. Otomatis kak, saya ambil airnya itu di teko itu ceret itu teko, pokoknya itulah yang tempat air, kalau orang Jawa bilang tuh ceret. Terus kan posisinya gelap, mati lampu ya. Posisinya gelap, aku nggak sadar kalau airnya tuh nggak putih guys. Terus kayak apa? Dan ternyata itu airnya kecoklatan. Tapi aku sambil makan aja nggak memperhatikan, berarti merem ya, mungkin kayak gini makannya. Oke. Terus aku mau minum. Iya, terus minyak udah habis belum? Mau minum. Tapi setelah aku tuang ke gelas itu yang di dalam teko ceret ya. Dan di dalam ceret itu teh. Kamu mah konyol banget. Teh, yaudah sih nggak apa-apa, enak kok, teh campur mie. Ya lucu, cukup menghibur ya. Oke. Next, mana nih loading? Next, pernah ketipu all shop
Jadi dia itu cerita aku dapat uang 3 juta. Kayak dapat cashback gitu. Dan saya suruh kirim rekening. Memang cashback lewat rekening. Terus dia minta kode verifikasi. Oh, berarti sistemnya kayak tadi yang Shopee gitu ya. Tapi kan untungnya dia sadar kalau kode verifikasi itu rahasia kayak gitu kan. Terus ini sempat ngasih apa? Oh, ngasih nomor. Ya, dia nggak ngasih kode verifikasi. Ngasih nomor, terus dia minta alamat lengkap. Oh, kayak gitu. Kuat amat ya. Terus, lah ini lewat apa sih? Ini aplikasi apa bukan? Tapi saya takut kalau itu penipuan karena dapat uang 3 juta itu nggak mungkin banget loh. Mungkin dong. Apa sih yang nggak mungkin ya nggak sih? Kalau misalnya itu rezeki kamu, pasti itu bakalan mungkin. Gitu. Jadi kamu jangan seuzon, tapi hati-hati itu memang perlu menurut aku sih. Tapi kalau misal dari Shopee itu setahu aku kasih lewat Shopee Pay, kalau nggak salah sih kayaknya kayak gitu. Soalnya dulu aku pernah dapat cashback kayak 20.000 gitu, masuknya ke Shopee Pay. Jadi ya udah, kita tinggal pakai aja, nggak perlu kirim kode verifikasi, apa tadi, rekening, alamat lengkap, nggak perlu guys, kayak gitu. Next, pernah semangat banget nyebur sungai tapi ternyata nggak dalam, jadi kepalaku kebentur. Kebentur apaan nih? Kebentur batu kali ya. Next, lagi nih. Pernah ke kamar mandi tapi nggak aku kunci, terus ada orang yang lagi kebelet, tiba-tiba buka aja lah, aku pas nggak pakai. Kamu lucu banget sih. Aku gak bisa bayangin, ini cewek sih, tapi yang buka itu cewek juga kan, karena kan kalau misal toilet perempuan, maksudnya ke perempuan gitu kan, toilet umum ini begitu. Oke, lain kali hati-hati, jangan lupa kunci pintu kamar mandi, apalagi kamar mandi umum. Oke, ingat itu, warning, baru kuning, warning. Next, pernah ke musola buat sholat tarawih tapi aku pakai sendal cowok. Lah emang kamu nggak bisa ngerasain sendal cewek sama sendal cowok, kan beda, kecuali kalau sendal kayak swallow gitu kan sama ya. Mungkin sekian dulu kontennya. Jadi buat kalian yang sudah cerita pengalaman kalian, walaupun nggak terlalu banyak banget dan ada yang singkat banget, nggak apa-apa, karena ini juga buat mengisi waktu luang. Jadi misal kalau suatu saat aku ngasih kayak kolom buat cerita gitu, cerita aja nggak apa-apa. Aku juga nggak bakalan sebut nama ya. Kalau misal kalian pengen disebut nama nggak apa-apa. Oke, cukup sekian pengalaman yang bisa saya bacain, karena menurut aku tadi ada beberapa yang menarik yang termasuk penipuan online Shopee. Jadi buat kalian yang pengen aku ceritain bisa langsung DM aja ya. Terus buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang suka dengan video ini boleh like, komen juga boleh, kasih saran juga boleh ya, saya terima kok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.